Ya, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai saham SMDR. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan membahas berdasarkan technical analysis. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk like dan subscribe. Nanti kita akan bahas emiten selanjutnya dengan beberapa cara technical analysis yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas emiten SMDR ini, salah satu emiten yang ya secara fundamentalnya sangat bagus, perusahaannya bagus, bahkan meraih beberapa kali award, tetapi harga emitennya tidak naik, justru malah turun. Nah, ini merupakan suatu kontroversi yang secara isunya mungkin berkaitan dengan pembagian dividen yang sangat kecil. Kita bahas yang pertama dengan Fibonacci pivot point. Jadi Fibonacci pivot point ini kita bisa menentukan titik tengahnya pivot point, ada nilai support 1, support 2, support 3, dan resisten 1, 2, 3. Jadi kalau resisten dia terlampaui, maka akan cenderung naik gitu ya. Resisten 2 terlampaui cenderung naik, dan resisten 3 terlampaui maka biasanya akan terus naik. Sedangkan support juga demikian, support 1, 2, 3 ini sudah kalau turun terus melebihi dari support 3, biasanya para trader akan melakukan cut loss. Nah, itu mengenai Fibonacci pivot point ini banyak dipakai untuk para trader untuk kita menentukan range trading gitu ya. Nah, ada juga pivot point yang kita gunakan memang untuk kita lihat sebagai resisten dan support, itu dengan nilai volume yang cukup tinggi, maka kita bisa tentukan batas supportnya dan batas resistennya. Kemudian yang kedua, kita indikator technical, itu ada RSI. RSI ini dia relative strength index. Jadi relative strength index ini kita bisa tentukan dia overbought atau oversell. Jadi kebanyakan beli atau sudah kebanyakan sell atau jual. Nah, itu bisa kita tentukan biasanya di batas 70-30 atau 75-25. Nah, kalau di atas 70% itu over buy, dan kalau di bawah 30% itu oversold. Sehingga kalau melewati batas-batas ini, hati-hati, harus segera. Kalau overbought itu bisa kita jual, kalau oversell bisa kita mulai akumulasi. Kemudian indeks stokastik ini kita bisa tentukan karena pada indeks stokastik ini ada dua line. Jika line itu berpotongan, maka akan terjadi reversal, baik bearish ataupun yang bullish. Nah, kemudian yang ketiga ada ADX, average directional index ini atau indikator ini, dia akan menentukan naik atau turun. Nah, ADX ini kuat jika nilainya lebih dari 20, apalagi lebih dari 25, ini sangat kuat. Dan kalau mendekati 0 bukan berarti tidak ada perubahan, tetapi ada perubahan harga yang tidak begitu kuat. Nah, yang keempat ada ROC. ROC itu rate of change, itu adalah perubahan harga. Jadi bisa juga dia negatif, bisa dia positif. Kalau positif dia artinya akan terus naik nilai sahamnya. Kalau negatif dia akan turun. Nah, kalau ROC ini positif kuat, positifnya tinggi sekali, maka akan terjadi bullish.
pada emiten itu, dan kita bisa pertahankan apa yang sudah kita akumulasi sampai ROC-nya mulai negatif. Nah, itu 4 indikator teknikal yang ada di aplikasi Ajaib. Kemudian selanjutnya ada indikator moving average. Moving average ada angka 10, 20, 50 itu adalah angka berapa hari yang kita tentukan untuk perdagangannya, sedangkan E itu eksponensial, itu memfokuskan pada perdagangan yang terakhir. Nah, ini bisa kita tentukan value-nya, jadi berapa moving average-nya, berapa value-nya. Nah, biasanya kalau dia turun terus di bawah dari moving average-nya, maka action-nya jual, jadi sarannya jual. Nah, ini kalau SMDR moving average dari 200 hari perdagangan itu masih beli. Jadi secara menengah dan jangka panjang masih bisa dilakukan akumulasi, tetapi dalam jangka pendek sebaiknya masih jual. Nah, tapi hal ini tergantung masing-masing ya, kita lihat pergerakannya, karena semua technical analysis ini baru bisa muncul angkanya setelah selesai perdagangan, sehingga pasti akan terlambat 1 hari paling lama ya, paling cepat terlambatnya 1 hari, dan bisa terlambat beberapa hari kalau kita tidak melakukan, kalau kita mau jangka panjang begitu ya. Sehingga kalau untuk scalping ini tidak bisa kita tentukan berdasarkan hari. Jadi itu moving average. Teman-teman yang melakukan trading atau scalping biasanya menggunakan bahkan satuannya adalah jam. Jadi bisa jam, bisa juga beberapa menit gitu ya. Tetapi tidak biasanya menggunakan statistik. Jadi statistik yang kita pakai itu sebenarnya untuk memastikan pergerakan-pergerakan di market yang tidak pasti. Jadi kita lakukan perhitungan statistik. Salah satunya ini adalah moving average. Nah, itu yang biasa digunakan. Jadi kalau kita melihat SMDR, ini saham yang bagus, layak akumulasi, tetapi pada saat ini masih belum banyak terjadi perubahan harga, jadi masih di sekitaran situ-situ saja harganya. Nanti karena SMDR ini mau stock split ya pada tanggal 20 Desember nanti, mudah-mudahan ada pergerakan yang ke arah naik kemungkinannya. Nah, karena dengan stock split biasanya dia akan lebih liquid dan banyak orang akan investor untuk membeli sahamnya. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.